aku tidak kenal dengan segala banteng Mataram. Dan aku tidak mau menyerah. Juga ditawan oleh karena aku tidak merasa melakukan pelanggaran apa-apa. Tumenggung Suro Agul-Agul menjadi marah dan sambil menggereng, bagaikan seekor harimau yang lapar dan marah, ia mengayunkan tangan menampar ke arah pundak Adiguna. Hiat! Biarpun Tumenggung itu sengaja tidak mau menurunkan pukulan mautnya dan hendak merobohkan saja pemuda itu, namun tamparan keras sekali karena tangannya mempunyai aji kesaktian yang sangat luar biasa. Adiguna merasa betapa angin tamparan itu bertenaga besar, maka ia pun tidak berani berlaku sembrono. Ya! Dan cepat ia mengelak. Melihat kegesitan pemuda itu, Suro Agul-Agul yang tamparannya memukul tempat kosong menjadi marah. Ya! Dan menyerang kembali. Kali ini ia mendorong dada Adiguna. Akan tetapi dengan sigapnya pemuda itu dapat melompat ke pinggir dan mengelakkan dorongan itu lagi. Kini Adiguna tidak tinggal diam karena maklum bahwa ia menghadapi seorang yang sangat kuat. Maka ia pun membalas dengan sebuah tamparan ke arah dada Tumenggung itu. Suro Agul-Agul yang kuat dan sakti mandraguna tertawa melihat datangnya tamparan, dan ia sengaja memasang dadanya menerima tamparan Adiguna. Hiat! Ketika tamparan itu mengenai sasaran, Adiguna merasa seperti menampar batu karang yang sangat keras. Sedangkan Suro Agul-Agul merasa betapa kulit dadanya menjadi pedas. Kedua-duanya terkejut dan saling kagum. Suro Agul-Agul membalas dengan sebuah pukulan ke dada Adiguna. Hiat! Kini pemuda itu tidak mau kalah, dan ia pun memasang dadanya menerima pukulan Suro Agul-Agul. Dan ketika pukulan itu tiba, yes! Tumenggung itu merasa seakan-akan ia memukul kapas yang sangat lunak dan lembut, hingga tenaga pukulannya buyar sendiri. Ia terkejut sekali dan memandang dengan tajam dan terbelalak matanya. Tak disangka sama sekali bahwa pemuda ini mempunyai aji kesaktian yang demikian hebat, super sakti, sehingga ia makin tertarik dan makin ingin mengetahui. Dan ketika Adiguna membalas memukulnya, kemudian ia mengerahkan seluruh tenaganya menerima pukulan itu sambil tertawa. Hiat! Wah! Engkau hendak mengadu ilmu, anak muda. Baik. Baik Adiguna, engkau pukullah aku dan pilih tempat yang lunak dan empuk. Sambil berdiri dan bersidakap, mengheningkan cipta dan mengerahkan aji kekebalannya, Trenggiling Wesi. Adiguna masih belum mau mengeluarkan kesaktiannya yang paling tinggi. Ia hanya memukul 3 kali sekuat tenaga. Akan tetapi semua pukulannya ketika jatuh di tubuh Tumenggung Suro Agul-Agul itu meleset bagaikan memukul sesuatu yang amat keras dan sangat licin. Adiguna juga lalu berdiri diam dan bersidakap juga, kemudian berkata, Tumenggung Suro Agul-Agul, bukan engkau saja yang memiliki kulit keras. Engkau pukullah aku 3 kali, dan silakan pilihlah tempat yang paling lunak. Begitu anak muda. Setelah tertawa tergelak-gelak, Suro Agul-Agul pun lalu memukul sekuat tenaga kepada Adiguna. Awas, anak muda! Hiat! Berbeda dengan Adiguna, ia mengeluarkan aji kesaktiannya dan menggunakan ilmu pukulan liman petak atau gajah putih, yaitu semacam aji kesaktian yang mengakibatkan pukulan itu keras sekali. Bahkan kata orang, pukulan Suro Agul-Agul ini apabila dipukulkan kepada kepala gajah, maka kepala itu akan hancur. Adiguna pun maklum akan hebatnya pukulan Suro Agul-Agul, maka ia lalu mengeluarkan aji kekebalannya, si welut putih. Hingga ketika kepalan tangan Suro Agul-Agul menyentuh kulit tubuhnya, tiba-tiba pukulan itu meleset ke samping, karena tubuhnya menjadi sangat licin bagaikan belut. 3 kali Suro Agul-Agul memukul, dan 3 kali pula pukulannya meleset.
Hal itu tentu saja membuat Tumenggung itu terkejut dan berdecak kagum. Kemudian mereka lalu bertempur kembali. Masing-masing mereka mengeluarkan aji kesaktian dan kepandaiannya. Ketika Adiguna mendapat kesempatan, ia menampar leher Tumenggung itu dengan ilmu pukulannya yang paling ampuh, yaitu disertai aji regi geni Gunung Merapi. Dia! Terkena pukulan yang ampuh ini, Suro Agul-Agul merasa kepalanya menjadi pening dan ia terhuyung ke belakang. Untung ia memiliki ilmu kekebalan. Kalau saja tidak, ia tentu akan tewas karena pukulan yang dapat menghancurkan batu karang itu. Dengan geramnya, Suro Agul-Agul lalu mencabut keris pusakanya si Banaspati. Dan dengan keris di tangan, ia menanti sampai rasa pening di kepalanya lenyap. Ia merasa penasaran sekali bahwa seorang pemuda dusun yang tak bernama atau tak ternama ternyata telah dapat mengalahkannya. Adiguna memang hanya bermaksud mengukur tenaga mengadu kepandaian dengan banteng Mataram ini. Melihat betapa Tumenggung itu tidak roboh oleh pukulannya, yaitu Redi Geni, ia merasa sangat kagum. Akan tapi ia merasa cukup puas. Betapa melihat Tumenggung itu merasa tidak kuat menghadapinya dengan tangan kosong hingga ia mencabut keris pusaka yang mengeluarkan hawa panas itu. Maka ia lalu mempergunakan ilmunya, melompat pergi jauh sekali dan ketika para prajurit mengejar, ya! Adiguna telah lari jauh dan lenyap dari pandangan mata. Kalau Adiguna mengira bahwa ia dapat mengalihkan perhatian Suro Agul-Agul dari pengejaran terhadap rombongan yang dipimpin oleh Riatman kepada dirinya, maka ia keliru sangka dan tidak mengetahui akan kecerdikan dan keuletan Tumenggung Suro Agul-Agul yang sudah banyak pengalaman itu dalam hal mencari pemberontak yang mempunyai banyak siasat dan ilmu kelihayan. Tumenggung Suro Agul-Agul maklum bahwa pokok kekuatan setiap pemberontakan bukan terletak di tangan seorang atau dua orang atau beberapa gelintir para pemimpinnya, akan tetapi seluruhnya tergantung pada kekuatan kesatuan, yakni anak buah para pemberontak itu. Biarpun ribuan anak buah pemberontak takkan berbahaya apabila tidak dipimpin oleh seorang yang pandai dan sakti mandraguna. Namun pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa orang pemimpin saja tanpa ada yang setia, takkan ada gunanya dan artinya pula. Maka tugas terutama baginya ialah mencari, mengejar, dan menghancurkan kekuatan pasukan pemberontak itu. Ia dapat menduga bahwa pemberontak itu tentu bersembunyi di dalam hutan-hutan belantara. Maka ia kemudian menyebar barisan penyelidik dan mata-matanya untuk mencari di mana letak sarang pemberontak yang dipimpin Adiguna dan Riatman. Syahdan beberapa hari kemudian ia berhasil mengetahui tempat bersembunyi para pemberontak itu dan dengan kekuatan sepenuhnya, barisannya menyerbu dan menyergap Riatman dan Singalode yang belum mengadakan persiapan lebih dulu. Terkejut sekali dan keadaan para pemberontak menjadi kacau balau. Sungguh pun Riatman dan Singalodra memimpin anak buahnya serta melawan mati-matian kepada pasukan Mataram yang dipimpin Suro Agul-Agul. Namun dengan mudah Tumenggung Suro Agul-Agul menghancurkan pasukan pemberontak yang tidak saja kalah besar jumlahnya, akan tapi juga kalah pengalaman dan kalah pula dalam hal kepandaian atau pengalaman berkelahinya. Tumenggung Suro Agul-Agul sendiri mengamuk dan akhirnya ia berhadapan dengan Riatman dan Singalodra. Melihat si cambang bauk yang tinggi besar itu, Tumenggung Suro Agul-Agul tertawa tergelak-gelak. Tidak taunya kaulah yang menjadi biang keladi semua kerusuhan ini. Mertalaja. Pemberontakanmu di Pasuruan gagal dan hancur lebur. Dan kini kau mencoba-coba menghasut orang-orang Mataram untuk memberontak kepada Sultan Agung. Bagus. Sekarang kau berhadapan dengan aku. Suro Agul-Agul. Mertalaja, hendak lari kemanakah kau? Sambil berkata demikian, Tumenggung Suro Agul-Agul kemudian menyerang si cambang bau dengan sengitnya. Hiat! Pemuda Riatman sangat terkejut dan untuk sementara tak dapat bergerak maupun berkata-kata. Teman-teman budiman,
Uriatman, salah satu tokoh super sakti dalam kisah ini, ia tak pernah menyangka bahwa kawannya yang bernama Singalodra ini tiada lain ialah Mertalaya, pemberontak yang telah kerap didengar namanya, pemberontak yang telah kalah dan yang melarikan diri menjadi orang buruan. Maka menyesalah dia, karena merasa malu bahwa ia telah kena bujuk oleh seorang pemberontak yang dulu amat dibencinya. Ia kemudian melawan sambil mundur. Dan akhirnya karena tidak tahan menghadapi amukan prajurit-prajurit Mataram yang merupakan prajurit pilihan itu, ia melarikan diri ke arah timur dengan diikuti oleh beberapa orang kawannya. Akan tetapi Tumenggung Suro Agul-Agul yang tidak mau bekerja kepalang tanggung dan yang telah memperhitungkan dengan tepat sekali telah menaruh para prajurit penjaga yang sengaja mencegat di situ untuk mencegah para pemberontak melarikan diri. Kembali Riatman dan kawan-kawan terkepung dan didesak hebat oleh para prajurit Mataram. Biarpun kenyataannya bahwa selama ini ia bersekutu dengan seorang pemberontak membuat hatinya menjadi tawar dan tiada nafsu lagi untuk melawan, namun karena keadaan amat terdesak, Riatman lalu melakukan perlawanan hebat dan mengamuk seolah-olah seekor banteng terluka. Banyak pihak lawan yang roboh karena mukanya hingga kebukannya menjadi melonggar. Riatman terus membuka jalan darah. Dan akhirnya dengan tubuh penuh luka-luka ia berhasil melarikan diri ke dalam hutan dan terus lari menuju ke sebelah timur. Semua kawannya kena terbunuh atau tertawan. Sementara itu Singalodra atau Mertalaya tidak kuat menghadapi kegagahan Tumenggung Suro Agul-Agul. Syahdan setelah melawan mati-matian akhirnya dadanya tertembus oleh keris Banaspati yang ampuh. Tanpa mengeluarkan teriakan, Singalodra roboh binasa. Melihat betapa kedua orang pemimpin mereka telah kalah, habislah semangat para pemberontak. Dan ketika Tumenggung Suro Agul-Agul berseru keras dan membentak supaya mereka menyerah, mereka lalu melempar senjata dan menjatuhkan diri berlutut tanda takluk. Sekali lagi Tumenggung Suro Agul-Agul yang gagah perkasa itu kembali ke kota raja, membawa laporan kemenangan bahwa ia telah membasmi pemberontakan di daerah Pakem. Kemenangannya ini disambut oleh Panewo Galigajaya dengan girang sekali. Dan Panewo ini lalu mengadakan pesta besar untuk menghormat Tumenggung Suro Agul-Agul dan membagi banyak hadiah kepada para prajurit Mataram. Namun biarpun tidak berani mengucapkan dengan kata-kata, hatinya merasa khawatir juga dan merasa kecut mendengar betapa Adiguna dan juga Riatman dapat melarikan diri dan belum dibinasakan. Riatman terus melarikan diri ke jurusan timur sampai ia tiba di kaki Gunung Lawu. Melihat bukit yang penuh hutan itu, Riatman merasa girang dan melanjutkan pelariannya ke atas gunung. Dan oleh karena tubuhnya memang kuat, maka luka-luka di kulitnya cepat mengering. Dan baiknya tidaklah luka yang parah dan berat. Ia lalu masuk ke dalam hutan-hutan di lereng Gunung Lawu dan merasa dirinya aman berada di hutan yang sunyi dan liar itu. Sambil merawat luka-lukanya, pemuda itu berkeliaran di dalam hutan dan hidup menyendiri sambil menyesali untungnya yang buruk. Tapi api dendam terhadap Galigajaya masih tetap menyala di dalam kalbunya. Kini ia tersadar dan dapat menangkap maksud baik dari nasihat-nasihat Adiguna. Dan ia merasa menyesal sekali mengapa ia meneruskan nafsu hati memusuhi pemuda super sakti itu dan dengan mudah terbujuk oleh seorang Singalodra yang pada hakikatnya memang benci kepada Mataram dan memang sengaja mencari kawan untuk mengadakan pemberontakan lagi. Ia kini maklum akan maksud Adiguna dan mengakui bahwa sebenarnya ia tidak harus memusuhi Mataram. Oleh karena yang bersalah dalam peristiwa pembasmian Pakem hanyalah Galigajaya seorang. Ia dapat menduga bahwa barisan Mataram yang datang menyerbu tentu utusan Sri Sultan Agung yang tertipu oleh Galigajaya. Karena selain Galigajaya yang melaporkan dan menuduh bahwa ia dan kawan-kawannya memberontak kepada Mataram, dari manakah Sri Sultan mengetahuinya dan mengirim pasukan penggempur? Di dalam perantauannya, Adiguna tiba di sebuah dusun yang amat ramai dan makmur. Sawah ladang di sekitar dusun itu amat suburnya hingga keadaan kaum tani di situ boleh dikatakan makmur. Ia dapat dilihat dari keadaan rumah-rumahnya yang rata-rata besar dan baik, dan juga pakaian para penduduk dusun itu jarang ada yang compang-camping. Bahkan beberapa belas rumah, termasuk rumah lurah dan pemilik-pemilik tanah, amat besar dan juga megah, terbuat dari kayu jati tua yang kokoh dan kuat. Ketika Adiguna masuk ke dusun itu, ia melihat bahwa di antara rumah-rumah itu terhias dan di depannya dipasangi tarup atau semacam bangunan darurat seperti biasanya jika orang merayakan suatu pesta pernikahan. Ia mendengar pembicaraan orang dusun itu, bahwa yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah Paromo Jali,
yang akan menikahkan anak gadisnya kepada Raden Panji, seorang priai atau ningrat yang kaya raya dan yang menjadi tuan tanah terkaya di dusun itu. Pesta pernikahan itu menurut kata orang-orang dusun adalah yang terhebat di dusun itu. Malam ini dan besok pagi, pihak pengantin perempuan menganggap wayang kulit dengan cerita Narayana Maling, yaitu 7 cerita ketika Sri Krishna Ratu Drawati masih muda dan bernama Narayana menjadi maling. Dan yang memainkan wayang di rumah Pak Kromojali adalah seorang dalang Mataram yang amat terkenal dan mahal bayarannya. Wayangnya kepunyaan Raden Panji sendiri. Demikian gamelan-gamelannya juga, dan semua orang tahu bahwa wayang kulit milik Raden Panji masih baik-baik dan catnya masih mengkilat. Sedangkan gamelannya pun nyaring dan merdu. Raden Panji yang kaya raya itu mempunyai 2 perangkat gamelan, seperangkat dipinjamkan kepada calon mertuanya, yang seperangkat lagi dipakainya sendiri untuk meramaikan malaman hari kawinnya, karena ia mengadakan hiburan yang lebih ramai dan menggembirakan lagi, yaitu hiburan tayuban, dengan memanggil ledek dari Widuran, si harum manis yang terkenal indah suaranya dan cantik jelita wajahnya. Adiguna memang gemar akan cerita wayang dan suka sekali menonton wayang. Syah dan para tamu memenuhi ruangan dan semua orang menyatakan selamat kepada Kromojali, seorang tua berambut putih yang bermata kecil. Dan tamu-tamu ini lalu mendapat tempat duduk di belakang layar wayang kulit. Ada pula yang sengaja mencari tempat duduk di depan untuk dapat menikmati pertunjukan lebih sempurna lagi. Adiguna pun berdesak-desak dengan para penonton yang berjubel dan berdiri di luar. Tak seorang pun memperhatikan pemuda tampan itu. Percakapan masing-masing di sekelilingnya memberitahu bahwa Kromojali yang tak boleh disebut kaya itu mengawinkan anaknya kepada Raden Panji yang sudah tua dan sudah mempunyai banyak istri. Dan Sutina, gadis Kromojali ini, menjadi istrinya yang entah keberapa belasnya. Diam-diam Adiguna menghela napas panjang dan menyesali kedua orang itu, Raden Panji karena sifat mata keranjangnya dan yang mengandalkan pengaruh kekayaannya. Ketika Adiguna melirik ke arah tuan rumah, ia melihat betapa Pak Kromojali sama sekali tidak mendengar suara tangis itu. Akan tetapi teman Budiman, pada saat cerita sedang ramai-ramainya dan wayang sedang dimainkan oleh Kidalang dengan indahnya, telinga Adiguna yang punya pendengaran sangat tajam dan jauh melebihi pendengaran orang biasa, tiba-tiba menangkap suara isak tangis yang datang dari arah belakang. Adiguna memiliki hati yang perasa sekali dan rasa iba menyelubungi hatinya ketika ia mendengar suara tangis yang sangat menyedihkan itu. Ia maklum bahwa yang menangis itu adalah seorang wanita, dan wanita itu mencoba untuk menahan tangisnya karena takut kalau suara tangisnya akan terdengar oleh orang lain. Ketika Adiguna melirik ke arah tuan rumah, ia melihat betapa Pak Kromojali sama sekali tidak mendengar suara tangis itu, dan mukanya yang lebar masih berseli-seli dan bercakap-cakap dengan gembiranya melayani para tetamu. Oleh karena tidak dapat menahan keinginan tahunya lebih lama, Adiguna kemudian menyelinap di antara para penonton dan diam-diam mengambil jalan memutar menuju ke belakang rumah. Ia memandang ke atas dan melihat bahwa rumah itu mempunyai atap kayu yang cukup kuat. Dan karena di bawah banyak sekali orang hilir mudik, ia lalu mempergunakan kepandaiannya sambil menahan napasnya dan mengerahkan aji kesaktiannya. Pemuda itu melompat ke atas dan tubuhnya melayang ke atas genteng. Perbuatannya ini tidak terlihat oleh siapapun juga, oleh karena selain malam gelap gulita, juga gerakannya amatlah cepat hingga kalau misalnya ada yang melihatnya, tentu akan mengira bahwa yang melompat itu adalah seekor kucing. Ya, seekor kucing. Dengan hati-hati dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, Adiguna menuju ke bagian belakang dari mana ia mendengar suara tangis yang makin nyata. Ia mengotot sebuah papan di atas dan mengintai ke dalam. Ternyata di dalam kamar itu terdapat seorang dara muda yang mudah diduga bahwa ia pengantinnya, karena jidatnya telah berbekas kerikan dan ditambah hiasan-hiasan pengantin pada sanggulnya. Biarpun hanya seorang gadis kampung, namun ternyata bahwa Sutina manis sekali wajahnya. Ia duduk menangis. Sedangkan seorang perempuan setengah tua yang juga duduk di atas balai-balai itu menghiburnya. "Sudahlah Sutina, mengapa kau bersedih, Nan? Kau dan aku tak berdaya melawan kehendak ayahmu, dan pula apa susahnya menjadi istri Raden Panji. Ia seorang keturunan bangsawan agung, pandai dan kaya raya pula. Kau akan hidup penuh kebahagiaan di sampingnya, anakku." Taulah Adiguna bahwa wanita setengah tua itu adalah ibu gadis itu atau istri Pak Kromojali. Kembali Adiguna menarik napas panjang.
Hal ini sudah diduganya sejak tadi. Sudah seringkali terjadi perkawinan ganjil seperti ini, di mana yang memegang peranan penting adalah pengantin laki-laki dan orang tua pengantin perempuan. Sedangkan pengantin perempuannya sendiri lebih patut disebut seekor domba yang menanti jatuhnya pisau penjagal yang hendak menyembelihnya. Setiap orang gadis harus tunduk atas kehendak ayahnya dan harus siap sedia tanpa membantah lagi untuk dikawinkan dengan siapa saja. Ibu, lebih baik ayah bunuh saja aku, Bu. Aku tidak sudi menjadi istri muda bandel tua itu. Ibu, aku lebih suka mati, Bu. Tangis anak Dara itu dengan suara memilukan. Adiguna termenung. Seringkali ia mendengar ucapan seperti ini bukan langsung dari para pengantin perempuan yang dipaksa kawin, akan tapi mendengar cerita orang-orang. Gadis-gadis dusun yang dipaksa kawin selalu menyatakan lebih baik mati daripada diberi istri oleh seorang laki-laki pilihan ayahnya. Apalagi kalau suami paksa itu seorang yang sudah tua dan mempunyai banyak istri. Akan tetapi lazimnya mereka itu terpaksa tunduk menyerah tak berdaya dan akhirnya mereka hanya dapat menyesali nasib. Kalau kelak beberapa tahun lagi suami mereka yang sudah kakek-kakek itu mati, mereka menjadi janda muda. Janda kembang yang menjadi rebutan orang untuk menjadi permainan mereka. Ini sudah umum, sudah lazim, dan sudah menjadi nasib para dara kampung. Jangan kau bicara seperti itu, anakku. Wanita tua itu menghibur. Kau adalah seorang anak baik yang cinta orang tua yang dapat menjaga nama baik orang tuamu. Kau tahu sendiri, nak, bahwa ayahmu yang gemar berjudi dan mengadu ayam itu telah menghabiskan uang banyak sekali. Dan tahukah kau dari mana datangnya sekalian uang sebanyak itu? Ayahmu tidak bekerja, nak. Kita tidak mempunyai penghasilan apa-apa. Uang itu adalah uang pinjaman, anakku. Uang itu adalah uang Raden Panji yang baik hati dan merasa kasihan melihat nasib kita. Maka ia mengelulurkan tangan memberi pertolongan. Anakku, coba saja pikir, nak. Pinjaman ayahmu yang sekian banyaknya itu telah dibebaskan, dianggap lunas. Dan lebih lagi, Raden Panji telah menyumbangkan sejumlah uang yang cukup untuk membeli sawah 2 patok. Hingga penghidupan ayahmu dan aku kini terjamin. Juga penanggapan wayang ini, itu adalah kehendak Raden Panji dan semua dibiayainya. Juga wayang dan gamelannya adalah miliknya sendiri. Anakku, kurang apakah dia, nak? Dia adalah seorang baik, Sutina. Kau harus bergirang. Dan kau harus merasa bangga karena tidak sembarang gadis dapat ditanggapkan wayang apabila ia menikah. Iya. Bahkan ibu sendiri dulu, waktu menikah, jangankan menanggap wayang, nak. Bahkan menanggap ketek, ogling, atau pertunjukan keram menari pun juga tidak, nak. Mendengar hiburan ibunya yang mendesaknya, Tutina tunduk dan menahan isaknya yang membuat tubuhnya bergoyang-goyang. Butiran air mata mengalir turun membasahi pipinya yang sudah dibedaki dengan langir, semacam bedak berwarna kuning. Adiguna yang mengintai dan mendengarkan di atas genteng tidak merasa heran mendengar cerita tentang segala macam pinjaman yang dibebaskan itu. Lagu lama bagi si miskin di dusun-dusun. Memang demikian nasib si kecil yang miskin di dusun. Mereka sudah diperas, digencet, dinodai kehormatannya, masih harus berterima kasih lagi. Dan si kaya yang berkuasa yang menipu, memikat, memancing, kemudian meminta korban gadis orang, masih dipuji-puji lagi sebagai seorang budiman. Melihat keadaan Sutina itu, Adiguna maklum bahwa sebagaimana lain gadis yang senasib penderitaannya, Sutina akhirnya akan tunduk dan menyerah, lalu mengalah dan menyesali untung. Pada saat Adiguna hendak melompat turun lagi, oleh karena merasa dalam hal ini ia tidak berhak dan tak dapat ikut campur, tiba-tiba ia melihat sosok bayangan orang bergerak cepat di pekarangan belakang yang gelap dan sunyi. Pandangan matanya yang teramat tajam dapat menembus gelap dan melihat bahwa bayangan itu adalah seorang pemuda yang bergerak mencurigakan seperti seorang pencuri lakunya. Adiguna lalu melompat ke bagian belakang. Dan ia mengintai. Dilihatnya bayangan tadi kini berdiri di ujung pekarangan yang gelap sambil bersedekap tak bergerak. Ia merasa heran sekali dan memandang penuh perhatian. Tiba-tiba ia merasa betapa dari ayah arah pemuda itu datang hawa yang aneh. Dan setelah mencurahkan perhatiannya, Adiguna tersenyum geli. Ternyata bahwa pemuda itu sedang mengerahkan aji kesaktian dan mendatangkan sirap kepada seisi rumah, teman budiman.
Ia merasa kagum juga melihat pengaruh sirap yang amat kuat itu. Hingga lambat laun keadaan dalam rumah makin sunyi. Tamu-tamu yang duduk bercakap-cakap mulai menguap. Dan bahkan ada yang sudah mendengkur tertidur sambil duduk menghadapi hidangan dan minuman. Akan tetapi gamelan dan wayang bermain terus dan hal ini menandakan bahwa Ki Dalang itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak mempan dijatuhi sirap pemuda itu. Adiguna makin tertarik dan ingin sekali ia melihat apa sebenarnya yang menjadi kehendak pemuda itu. Apakah ia seorang maling biasa? Akan tapi ia mengapa harus menjatuhkan sirap yang demikian hebatnya? Tentu ada maksud yang lain lagi. Maka diam-diam Adiguna lalu membaca mantra dan menambah kekuatan aji sirap pemuda itu. Hingga sebentar saja suara gamelan menjadi tidak karuan bunyinya karena sebagian besar pemukulnya telah tertidur. Dan tak lama kemudian gamelan itu berhenti sama sekali. Juga Ki Dalang yang mempunyai kepandaian tinggi itu pun kena pengaruh sirap Adiguna dan tertidur dengan kedua tangannya masih memegang wayang. Pemuda itu kemudian bergerak cepat dan masuk ke dalam rumah. Adiguna melompat turun bagaikan selai daun melayang dan tidak menimbulkan suara, lalu mengejar dan mengintai. Ternyata bahwa pemuda itu adalah seorang yang gagah dan tampan, berkulit hitam manis dan berkumis kecil di bawah hidungnya yang lurus mancung. Ia langsung menuju ke kamar pengantin, dan Adiguna mengintainya dengan perasaan makin tegang dan heran. Ketika tiba di dalam kamar pengantin, ternyata bahwa ibu pengantin telah tertidur sambil meringkuk, bagaikan seekor kucing, sedangkan Sutina sendiri masih duduk menyandar di bilik. Dengan perlahan pemuda itu lalu mempergunakan jari-jari tangan kirinya menyentuh muka gadis itu, mengusap wajah manis itu 3 kali, dan Sutina pun membuka matanya, dan memandang dengan mata heran terbelalak. Untuk sejenak ia bingung dan tak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian ia memandang pemuda di depannya itu dan berbisik, "Kang Teja?" Pemuda itu menaruh telunjuk pada mulutnya minta agar supaya gadis itu tidak mengeluarkan suara keras. "Sutina, aku datang untuk menolongmu. Marilah kau ikut aku melarikan diri." Gadis itu masih memandangnya dengan mata terbelah kaget dan timbul keraguan pada matanya. "Kang Teja, aku takut, Kang." "Takut? Mengapa takut? Takut apa?" tanya pemuda itu. "Bagaimana kalau mereka mengetahuinya? Kita akan celaka dan kau akan dibunuhnya." Wajah gadis itu memucat di balik bedak langirnya. Pemuda itu pun tersenyum menghibur. "Tina, jangan kita persoalkan hal ini sekarang. Pokoknya, Tina, apabila kau cinta kepadaku, maka marilah kita pergi. Apakah kau cinta kepadaku seperti aku mencintai padamu?" Kau masih bertanya lagi, Kang Teja. Kau tahu bahwa tidak ada laki-laki lain yang ku cinta selain kau. Pemuda itu mengangguk puas. "Nah, kalau begitu, mengapa kau ragu-ragu? Apakah kau suka menjadi istri muda Raden Panji?" Gadis itu memandang marah. "Aku lebih suka mati." "Kalau begitu, apakah tidak lebih baik mati di sampingku daripada di samping bandel tua itu?" Keraguan Sutina pun melemah dan ia bangkit berdiri. "Kang, kau betul-betul berani melarikan aku?" Pemuda itu menahan ketawanya. "Kalau tidak berani, masa aku bisa sampai ke sini, Tina? Semua orang telah kusirap dan tertidur. Mari lekas pergi." Dipegangnya tangan gadis itu dan hendak menariknya keluar dari kamar. "Nanti dulu, Kang." "Ada apa lagi, Tina?" "Uang pemberian Raden Panji yang disimpan ayah. Apakah tidak lebih baik kita bawa untuk keperluan kita?" Suara pemuda yang bernama Seja itu terdengar sungguh-sungguh ketika ia menjawab perlahan. "Sutina, jangan kita sentuh uang itu. Aku tidak sudi mengotori tangan mengambil uangnya. Uang itu akan menodai usaha kita yang suci. Kita saling mencinta, Tina, dan tidak sudi diganggu oleh tua bangka banutan itu. Mengapa kita harus mengambil uangnya?" "Tidak, Tina. Biarpun aku miskin. Akan tapi untuk keperluan kita berdua, aku akan berusaha dengan jalan bersih, Tina." Tanpa membantah lagi, Sutina pun lalu ikut pergi dengan pemuda itu berlari ke tempat gelap. Adiguna yang menyaksikan dan mendengarkan semua itu, ia berdiri bagaikan patung. Ia merasa terharu dan kagum sekali menyaksikan kegagahan dan kejujuran Suteja. Mendapat seorang suami seperti pemuda itu dapat dipastikan bahwa hidup Sutina tentu akan berbahagia, apalagi mereka saling mencinta. Jauh lebih baik hidup miskin di samping orang yang dicintai, daripada hidup mewah dan kaya raya di samping seorang bandotan tua yang dibencinya. Pemuda sakti Adiguna pun tersenyum senang
dan merasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa melihat peristiwa tadi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Tolong! Tolong! Maling! Maling! Itu adalah teriakan Kidalang yang karena memiliki kekuatan batin yang lebih daripada orang-orang biasa maka dapat tersadar lebih dulu dari pengaruh silap. Mendengar teriakan ini orang-orang yang tadi kena silap juga tersadar karena Suteja sudah pergi dari situ dan tidak menjaga atau memperkuat daya silapnya. Dan dari jauh terdengar teriakan-teriakan orang banyak dan nampaklah orang-orang datang membawa obor di tangan. Ini adalah rombongan Raden Panji karena mendengar keganjilan yang terjadi di rumah Kromo Jali. Teman Budiman, oleh karena yang terkena silap itu hanya orang-orang di rumah Kromo Jali, maka ketika tiba-tiba gamelan wayang terhenti bunyinya, para tetangga menjadi heran, dan ketika ada yang menjenguknya dan melihat betapa semua orang tertidur dalam keadaan yang aneh dan lucu, ada yang mulutnya masih penuh makanan yang belum dikunyahnya, telah tertidur pula sambil duduk dan tangan memegang makanan, maka orang itu lalu berlari sambil memberi kabar kepada yang lain hingga malam-malam Raden Panji datang membawa rombongannya dengan obor di tangan sambil berlari-lari. Ketika mereka mendengar teriakan-teriakan ramai di rumah Prakomo Jari, mereka makin khawatir dan mempercepat larinya. Alangkah kaget dan marahnya Raden Panji ketika tiba di situ dia mendapat kenyataan bahwa pengantin wanita telah lenyap di gondol maling. Bangsat, kurang ajar! Teriakannya dengan kumis berdiri. Orang-orang menjadi panik dan semua orang heran akan peristiwa yang aneh itu. Kebetulan sekali wayang itu melakonkan cerita Narayana maling putri, dan sekarang putri Pak Kromo Jali yang lenyap di gondol maling. Siapakah gerangan maling yang teramat berani yang telah mencontoh perbuatan Narayana dalam cerita wayang Kidalang itu? Woi, ayo kita kejar. Kita cari sampai dapat dia. Biar aku sendiri membunuh mampus keparat yang berani kurang ajar itu. Ayo! Teriak Raden Panji yang segera mengatur orang-orang itu mencari dan mengejar ke berbagai jurusan. Akan tetapi, tiba-tiba di atas genteng terdengar suara tertawa terbahak-bahak dan suara ketawa itu semakin kerasnya, membuat semua orang yang berada di bawah tersentak kaget diam ketakutan. Raden Panji, tiba-tiba terdengar suara yang besar dan menyeramkan. Tak perlu kau mencari. Pengantinmu telah kuambil karena ia tidak pantas menjadi istri seorang bandar tua yang telah banyak mempunyai istri seperti kau. Semua orang merasa ketakutan, dan Raden Panji marah sekali. Dia adalah seorang keturunan bangsawan dan sedikit banyak ia memiliki ilmu kepandaian dan kesaktian. Iblis keparat, siapakah engkau yang berani mempermainkan Raden Panji? Turunlah kau, kalau memang kau memang jantan. Kembali terdengar suara tertawa yang keras dan membuat buru tengkuk berdiri. Raden Panji, engkau naiklah kalau ingin merebut kembali pengantinmu. Raden Panji mencabut kerisnya, dan ia lalu melompat ke arah genteng. Hiat! Yaitu genteng rumah para Prakomo Jali. Kaki kirinya menginjak patah papan genteng, akan tapi ia dapat juga menjaga keseimbangan tubuhnya hingga tak terjatuh kembali ke bawah. Ia memandang ke sekeliling, akan tapi tidak melihat bayangan orang. Ia melangkah maju dan melompat ke atas hubungan rumah itu. Hiat! Tiba-tiba ia merasa ada angin menyambar. Hiat! Dan ketika memutar tubuh sambil mengayunkan kerisnya untuk menyerang, tiba-tiba ia merasa betapa tubuhnya terdorong oleh semacam tenaga yang aneh dan kuat sekali. Hingga ia tidak dapat mempertahankan dirinya lagi dan tubuhnya lalu berguling dan menggelundung ke bawah. Baiknya Raden Panji memang tangkas dan gesit. Maka ketika merasa bahwa tubuhnya jatuh ke bawah, ia dapat menggerakkan kaki tangan dan mengatur sedemikian rupa hingga ketika tubuhnya tiba di tanah ia jatuh dengan kaki dan tangan di depan dan tidak mengalami luka-luka hebat. Kembali terdengar tertawa mengejek dari atas genteng hingga Raden Panji merasa marah luar biasa. Ia acung-acungkan kerisnya yang masih berada di tangannya ke arah genteng dan berseru, Iblis kepala, mengakulah siapa engkau? Aku adalah Kalakabra. Penunggu hutan di sebelah selatan. Sutina telah kubawa untuk menjadi istriku yang tercinta. Dan mereka yang merasa penasaran boleh naik ke sini atau menyusul ke hutan. Iblis laknat, engkau pengecut. Kalau engkau memang gagah, jangan main-main sembunyi. Keluarlah kau. Kata Raden Panji yang memberi isyarat kepada kaki tangannya untuk bersiap hingga orang-orang itu telah mencabut senjata masing-masing dan bersiap sedia dengan hati gentar juga. Tiba-tiba dari atas genteng berkelebat sosok bayangan bagaikan seekor gardu melayang turun. Ya!
dan menyambar mereka. Semua orang merasa ngeri dan terkejut. Raden Panji mengangkat kerisnya, menyambut bayangan yang turun menyambar itu. Akan tetapi ia segera memaki kesakitan. Dan kerisnya dapat terampas oleh bayangan hebat itu. Sambil tertawa menyeramkan, bayangan itu lalu mematahkan keris Raden Panji. Semua kawan-kawan Raden Panji menyerbu. Ya, serbu! Akan tetapi bayangan itu gesit sekali gerakannya hingga tak terlihat nyata mukanya. Berkelebat ke sana kemari membagikan pukulan dan tendangan. Hingga keadaan menjadi kalang kabut dan banyak orang pembantu Raden Panji terlempar dan jatuh saling tindih. Raden Panji sendiri yang mendapat serangan pertama telah patah tulangnya dan kini merintih-rintih sambil megang lengan kanannya. Kemudian bayangan itu lalu melarikan diri cepat sekali menuju ke arah selatan. Hiat! Dan menghilang dalam kegelapan malam. Tentu saja dapat diduga bahwa yang menjadi setan itu bukan lain ialah Adiguna, teman budiman. Dalam usahanya membantu Sutinah yang melarikan diri dengan kekasihnya menuju ke utara. Lucu juga Adiguna. Ia memang sengaja memancing Raden Panji dan orang-orangnya hingga tidak melakukan pengejaran. Memberi kesempatan kepada seorang merpati atau sepasang merpati itu untuk terbang pergi jauh meninggalkan tempat itu. Juga ia sengaja memberitahu bahwa ia membawa Sutinah ke hutan sebelah selatan untuk membelokkan perhatian Raden Panji dan kaki tangannya. Setelah melakukan perbuatan itu sambil tersenyum-senyum dan geli, juga puas Adiguna melanjutkan perjalanannya. Sebagaimana yang telah diduga dan direncanakan pada keesokan harinya, Raden Panji disertai banyak sekali orang-orangnya pergi ke hutan di sebelah selatan dan mencoba mencari Sutinah. Akan tetapi teman budiman, tentu saja mereka tidak dapat menemukan gadis yang kini telah berada jauh di utara bersama pemuda kekasihnya untuk menempuh hidup baru yang penuh bahagia. Ya, dengan Suteja, pemuda sakti itu. Pada suatu hari Adiguna tiba di dusun Gandekan. Dusun itu berada di sebelah selatan kali dan keadaan dusun itu nampak tentram dan makmur. Kaum tani yang mengerjakan sawah di sekitar Gandekan bekerja sambil menembang, menandakan bahwa keadaan penghidupan di dusun itu memang baik dan serba cukup. Ketika Adiguna berjalan perlahan di atas lorong yang diapit sawah ladang yang amat luas dan suburnya, ia melihat para petani bekerja dengan rajin, dan seorang laki-laki yang sudah tua berdiri di atas galengan, memberi petunjuk kepada mereka yang sedang menanam padi. Orang tua itu berwajah peramah dan baik hati, serta melihat sikap para petani terhadap dia. Adiguna dapat menduga bahwa orang tua itu tentulah pimpinan mereka dan setidaknya lurah dusun di depan itu. Ia pun menjadi amat tertarik karena sikap kakek itu berbeda dengan orang-orang yang menjadi lurah di dusun-dusun lain. Orangnya bersikap ramah tamah, sederhana dan jelas kelihatan bahwa ia amat menghargai tenaga para petani di kampungnya. Pada waktu itu matahari telah naik tinggi dan panasnya bukan main. Adiguna kemudian pergi ke sebuah pohon di pinggir jalan dekat tempat itu. Dan ia duduk berteduh di bawah pohon sambil melihat petani-petani bekerja. Dari arah desa, datang dua orang yang memikul keranjang. Ketika mereka tiba di tempat di mana kakek itu memberi petunjuk, dan juga contoh kepada para petani dengan turun tangan sendiri ikut membantu menanam padi, dua orang pemikul keranjang itu berhenti. Kakek itu berdiri dan berteriak dengan suara nyaring. Berhenti dulu kawan-kawan, kita mengisi perut dulu. Maka berhentilah semua petani dan meninggalkan pekerjaannya, kemudian menghampiri dua orang pemikul keranjang itu dengan wajah gembira. Ternyata bahwa yang dipikul adalah sebuah keranjang besar berisi makanan. Petani-petani laki-laki perempuan yang jumlahnya 20 orangan duduk di atas rumput dan nasi serta sayur-mayurnya dibagi-bagikan. Dari dalam keranjang juga dikeluarkan 4 buah kendi berisi air jernih. Tak enak sekali hati Adiguna melihat orang makan minum dengan senang itu, karena ia sendiri juga merasa amat lapar. Kemudian ia bangkit berdiri, dan ia hendak meninggalkan tempat itu. Akan tapi, tiba-tiba kakek itu memanggilnya. Hei, sahabat, marilah kau ikut makan dan membantu kami menghabiskan nasi ini, yuk. Suaranya terdengar ramah-ramah sekali, dan banyak mulut petani-petani itu pun lalu menawarkan makanan kepada Adiguna. Adiguna tentu saja merasa sangat malu. Terima kasih. Saudara-saudara makanlah dengan enak, silakan. Aku tak berani mengganggu. Mengapa begitu, nah? Kata kakek tadi. Tak baik menolak rezeki. Yo, marilah jangan malu-malu, nah.
Setelah kebetulan engkau berada di sini, engkau terhitung orang kami sendiri, bukan orang lain. Adiguna merasa malu dan tidak enak untuk menolak terus, maka ia pun lalu menghampiri mereka. Banyaklah pasang tangan yang segera menyambutnya dengan ramah tamah, dan ia mendapat bagiannya pula nasi merah dengan sayur terong dan sambal, teman-teman. Sungguh pun hidangan itu amat bersahaja, namun Adiguna makan dengan enaknya. Ia melihat betapa keramah tamahan semua orang ini keluar dengan sewajarnya dari hati yang tulus, ikhlas, jujur, dan baik. Oleh karenanya, ia merasa gembira sekali. Makan bersama ini membuat ia mendapat perasaan seakan-akan ia berada di tengah-tengah keluarga sendiri yang besar. Hingga tiba-tiba ia merasa sangat terharu. Dengan mata berseri, Adiguna memandang dan menatap semua wajah mereka, seorang demi seorang, dan mendapat kenyataan bahwa mereka ini benar-benar petani tulen yang memiliki hati jujur dan bersih, sejujur sifat tanah yang sehari-hari mereka kerjakan. Hanya kakek itu saja yang punya wajah cerdik dan berpengalaman. Setelah selesai makan, semua petani kemudian merokok dan kembali ke pekerjaan masing-masing, sedangkan kakek tadi duduk bercakap-cakap dengan Adiguna sambil menghisap rokok klobotnya. Banyak terima kasih atas budi kebaikanmu ini, Pak, kata Adiguna dengan gembira. Kalian sungguh-sungguh orang-orang baik, dan saat aku makan dengan kalian tadi adalah saat yang paling bahagia bagiku dan yang tak akan mudah kulupakan. Adiguna mengeluarkan ucapan itu dengan sejujurnya, dan kakek itu memandangnya dengan muka mengandung iba hati. Anak muda, katanya dengan suara lemah lembut. Melihat keadaanmu tentu kau seorang yang datang dari tempat jauh, dan mungkin sekali kau ini seorang pemuda perantau. Memang hidup merantau amatlah sengsara karena kau tidak mengenal kebahagiaan kekeluargaan. Kalau kau merasa suka tinggal di sini, tinggal bersama kami. Kami akan menerimamu dengan segala senang hati, Adiguna tersenyum dan diam-diam ia merasa kagum akan kebaikan yang tulus ikhlas ini. Ia tahu bahwa bangsanya memang bangsa yang ramah tamah, penuh peri kemanusiaan, jujur, dan suka menolong sesama manusia. Akan tapi jarang ia bertemu dengan seorang yang seperti kakek ini, yang dengan tepat dapat mengetahui keadaan dan yang tanpa ragu-ragu menerimanya sebagai keluarga kampung itu. Bapak yang berhati mulia, terima kasih atas tawaran ini. Dusun apakah namanya tempatmu ini? Dan siapa gerangan bapak ini yang memimpin para petani? Kakek itu tersenyum. Dusun kami bernama Dusun Gandekan. Dan aku lurah mereka, Adiguna segera menjura dan menyatakan hormatnya. Tidak tahunya bapak adalah Pak Lurah Gandekan. Maaf aku berlaku kurang hormat, Pak Lurah. Pak Lurah Gandekan tersenyum ramah. Anak muda, siapakah aku ini maka harus mendapat perlakuan berbeda. Seorang lurah bukanlah seorang bangsawan agung yang harus dipuja-puja. Aku hanyalah seorang lurah yang menjadi bapak seluruh penduduk Gandekan. Adiguna merasa kagum sekali. Jarang ada lurah sesederhana dan sebaik ini. Biasanya lurah dusun yang ia lihatlah orang-orang yang ingin berkuasa saja, ingin mempengaruhi seluruh penduduk dan bersikap seolah-olah ia adalah raja kecil di dalam dusunnya. Maka ia merasa amat girang dapat bertemu dengan Pak Lurah Gandekan yang bijaksana ini. Pak Lurah, tidak heran apabila rakyatmu bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh serta dusunmu menjadi makmur. Karena dusun Gandekan mempunyai seorang lurah yang sangat bijaksana seperti Bapak. Tiba-tiba, Pak Lurah tua itu menghela napas. Tidak semakmur yang kau duga atau yang ku kehendaki, Telah beberapa hari ini dusun kami mendapat gangguan luar biasa dari seorang maling. Beberapa orang yang keadaannya lumayan, mereka datangi dan dicuri uangnya oleh maling ini, Kami pun telah mengerahkan seluruh tenaga peronda dan penjaga, namun sia-sia saja. Maling itu terlampau cerdik, bahkan memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Kalau saja meneruskan aksinya di kampung kami, sebentar saja Gandekan akan mengalami penderitaan hebat. Adiguna tertarik sekali hatinya. Bagaimana Bapak tahu bahwa maling itu memiliki ilmu kepandaian tinggi? Begini, pernah ia terkepung oleh barisan peronda yang mengintai dan kemudian ia dikeroyok. Akan tetapi belasan orang peronda dengan mudah dapat dirobohkan semuanya,
Diguna terkejut karena maling yang dapat merobohkan belasan orang peronda bukanlah maling biasa. Kemudian ia minta penjelasan dari Pak Lurah Gandekan yang segera menceritakan bahwa telah beberapa hari ini tiap malam pasti terjadi pencurian dan yang dicuri ulang dalam jumlah besar dari para penduduk yang agak baik keadaannya. Pencuri itu sama sekali tidak meninggalkan bekas dan ia selalu masuk ke dalam rumah melalui jendela atau pintu yang dibukanya dengan cara luar biasa sekali. Bahkan kadang-kadang ia turun dari atap rumah. Pak Lurah, aku telah menerima kebaikan penduduk Gandekan dan sudah seharusnya aku membantu kalian apabila terjadi kesukaran. Pak, apabila dusun yang mempunyai penduduk sebaik kalian, bahkan seandainya aku tidak diterima dengan baik-baik pun, sudah menjadi kewajibanku untuk menolong. Pak Lurah, biarkan malam nanti ku coba untuk menangkap maling sakti itu, Pak. Semenjak pertama kali bertemu dengan Adiguna, Pak Lurah Gandekan memang telah dapat menduga bahwa pemuda ini tentulah bukan seorang pemuda sembarangan. Bahkan tadinya ia menerus curiga, jangan-jangan pemuda ini adalah maling sakti itu. Kini mendengar janji Adiguna, ia merasa sangat girang. Kau gagah dan baik sekali, nak. Bolehlah. Silakan saja. Tapi bolehkah aku mengetahui namamu yang mulia itu, nak? Pak, aku yang rendah dan bodoh bernama Adiguna dan datang dari dusun Pakem, Pak Lurah. Pak Lurah Gandekan nampak terkejut, teman budiman. Pakem, nak? Dusun yang telah mengadakan pemberontakan itu? Adiguna tersenyum. Pak Lurah, sudah begitu luaskah menjalarnya berita itu? Benar, Pak Lurah. Memang dusun Pakem yang kau maksudkan itu. Akan tetapi, Pak Lurah, jangan khawatir. Aku bukan seorang pemberontak, Pak. Demikianlah, malam hari itu Adiguna bermalam di rumah Pak Lurah Gandekan. Dan setelah malam tiba, pemuda ini lalu keluar melakukan pengintaian. Sebelum ia keluar, ia bertanya kepada Pak Lurah di mana rumah-rumah yang belum didatangi maling itu, dan kiranya didatangi maling. Yaitu rumah-rumah orang-orang yang keadaannya cukup kaya. Ia melakukan pengintaian dan berkeliling sambil mempergunakan ilmu kepandaiannya berjalan cepat hingga tak ada orang yang melihatnya. Kurang lebih di jam 12 tengah malam, tiba-tiba ia melihat bayangan orang yang berlari cepat sekali di bawah sinar bulan purnama. Bayangan ini tidak saja berlari cepat, akan tapi kedua kakinya tidak mengeluarkan suara. Seakan-akan kedua kaki itu tidak menginjak bumi. Adiguna terkejut dan heran, karena dapat menduga bahwa ini tentulah maling yang ternyata benar-benar berkepandaian tinggi. Ia lalu mengeluarkan kepandaiannya dan mengejar tanpa diketahui oleh yang dikejarnya. Benar saja seperti dugaannya. Orang yang dikejarnya itu menuju ke sebuah rumah orang kaya di ujung timur, dan ketika tiba di dekat rumah itu, ia lalu bersembunyi di balik sebatang pohon dan memandang ke sekelilingnya yang sunyi. Adiguna juga bersembunyi dan mengintai dengan pandangan mata tajam. Ia ingin menyaksikan bagaimana cara bekerjanya maling sakti ini. Ia melihat betapa maling itu duduk bersila di bawah pohon dan diam tak bergerak seperti orang bersamadi. Maka tahulah ia bahwa maling sakti itu sedang mengeluarkan aji silapnya untuk membuat seisi rumah itu tertidur nyenyak. Kemudian maling itu lalu berdiri dan menghampiri rumah itu dengan perlahan. Ia meraba-raba daun pintu dan ketika mendapat kenyataan bahwa daun pintu itu terpalang kokoh kuat, ia lalu menghampiri jendela. Akan tapi juga jendela ini tertutup dan terkunci kuat-kuat. Karena semenjak di dusun itu terjadi banyak pencurian, setiap orang mengunci pintu dan jendela rumah mereka dengan sangat kuat. Maling itu kemudian melangkah mundur. Kemudian tiba-tiba ia melompat ke atas atap rumah. Ya! Adiguna merasa kagum sekali oleh karena ilmu lompat maling itu cukup hebat. Tapi mungkin tidak sehebat Adiguna, teman budiman. Ia tetap menanti di luar oleh karena hendak menangkap basah pencuri itu. Ia tak usah lama menanti, karena agan sebentar saja pencuri itu beraksi di dalam rumah. Kini ia keluar melalui pintu samping. Setelah membuka palang pintu dari dalam dan dengan enaknya ia keluar seperti keluar dari rumahnya sendiri saja. Di pundaknya terdapat sebuah buntalan kain yang besar dan berat dipegang dengan tangan kiri. Ketika melihat wajah pencuri itu di bawah sinar bulan, Adiguna makin heran.
karena pencuri itu adalah seorang yang masih muda dan tampan. Ia segera melompat ke depan pencuri itu sambil membentak. "Hiya! Hei, maling sakti, menyerahlah untuk menebus dosamu terhadap penduduk Gandekan." Maling itu terkejut karena melihat betapa pemuda yang datang itu memiliki kepandaian melompat demikian hebatnya. Dan tanpa banyak cakap lagi, ia lalu menyerang dengan tangan kanannya. Hiya! Pukulan ini hebat dan mendatangkan angin karena kerasnya. Adiguna menangkis untuk mencoba tenaga itu. Yes! Dan tangkisan ini membuat maling itu terhuyung ke samping. Karena tahu bahwa kali ini bukan menghadapi peronda atau penjaga biasa, akan tapi seorang lawan tangguh, maling itu tidak berani berlaku sembrono. Terpaksa ia melepaskan buntalan yang dipegangnya di tangan kirinya agar ia dapat melawan dengan menggunakan kedua tangan. Maka berkelahilah mereka dengan hebat, saling pukul, saling tendang, dan mengeluarkan ilmu kepandaian masing-masing. Akan tetapi ternyata bahwa maling itu tidak cukup sakti untuk menghadapi Adiguna yang tangguh. Setelah berkali-kali pukulannya diterima dengan tenang oleh Adiguna yang seakan-akan tidak merasa sesuatu, maling itu maklum bahwa ia takkan mungkin menang melawan pendekar super sakti itu. Tiba-tiba ia berseru keras sekali. Hiat! Hingga Adiguna merasa terkejut karena tubuhnya menjadi lemas. Ia maklum bahwa ini tentu semacam adi kesaktian yang luar biasa. Maka ia mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan seruan ini. Ia berhasil menolak pengaruh itu, akan tapi kesempatan itu digunakan oleh maling itu untuk melarikan diri dengan cepat. Adiguna mengejar, dan ia sengaja tidak mau menyusul karena ia memang ingin tahu di mana tempat tinggal maling sakti yang muda ini. Ternyata bahwa maling itu lari terus ke timur, dan Adiguna yang tetap mengejar, terus mengejar. Jarak antara kedua orang yang berlari itu tak pernah berubah. Maling itu beberapa kali berpaling dan mengeluh dengan gugup ketika melihat bahwa pemuda yang sakti itu masih saja mengejarnya. Mereka telah berkejar-kejaran jauh sekali, dan setelah tiba di dalam sebuah dusun kecil dan miskin, maling itu lalu masuk ke dalam sebuah pondok bobrok yang terbuka pintunya. Adiguna mengetuk pintu pondok itu, dan seorang petani yang berpakaian penuh tambalan membuka pintu. Maaf, Pak. Baru saja ada seorang pemuda masuk ke dalam pondokmu. Aku mengejar dia dan suruh dia keluar. Kau siapa? Dan mengapa malam-malam menggangguku? Di rumahku tidak ada siapa-siapa dan juga tidak ada orang yang masuk ke sini. Jangan begitu, Pak. Aku mengejar seorang maling dan kulihat jelas bahwa ia masuk ke dalam pondok ini. Apakah dia anakmu? Tidak ada siapa-siapa di sini. Kata orang tua itu sambil bergerak hendak menutupkan daun pintu. Akan tapi tiba-tiba Adiguna terkejut sekali, ia mengenal sinar mata itu. Kaulah orangnya, katanya sambil cepat mengulurkan tangan hendak menangkap. Akan tetapi maling saksi yang dengan cepat telah dapat menyamar sebagai seorang kakek itu, kemudian mengelak dan melompat lagi sambil mendengarkan suara ketawa. Adiguna menjadi gemas dan cepat mengejar lagi. Akan tapi oleh karena kini mereka berkejaran di dalam sebuah kampung, agak sukar juga bagi Adiguna untuk menangkap maling itu yang berlari-lari memutari rumah-rumah. Adiguna kemudian mendapat akal, ia melompat dan memanjat pohon cemara yang tinggi. Dan ia duduk di atas puncak pohon itu sambil memandang tajam. Benar saja, dari tempat tinggi ini ia dapat melihat segala gerak-gerik maling itu. Ketika maling itu tidak melihat pengejaran lagi, ia lalu mengetuk pintu sebuah rumah dan keluar beberapa orang dari rumah itu. Cepat sekali maling itu masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup lagi. Adiguna tersenyum puas. Ia telah tahu kediaman tempat tinggal maling sakti yang cerdik itu. Ia merasa kurang baik kalau malam-malam bergerak dan menangkap maling, karena takut kalau mengganggu penduduk kampung itu. Maka ia lalu menanti sampai malam berganti pagi. Setelah rumah-rumah di kampung itu semua pintunya telah terbuka, Adiguna dengan tindakan tenang menuju ke rumah itu. Ia melihat seorang laki-laki setengah tua sedang menggiring kerbaunya keluar dari kandang, dan agaknya orang itu hendak bekerja di sawah. Karena ia pun telah mengeluarkan bajaknya. Melihat kedatangan Adiguna, orang itu lalu bertanya, "Saudara hendak mencari siapa?" Adiguna tersenyum dan merasa geli hatinya. Ternyata bahwa orang ini sudah mengetahui maksudnya. Karena pertanyaan hendak mencari siapa ini juga sudah cukup membongkar keadaan hatinya. Maka langsung pula ia menjawab, "Aku hendak mencari maling sakti yang mengganggu dusun Gandekan." Orang itu tampak marah. "Apa katamu?" "Jangan kau main-main, kawan.
Mengapa engkau mencari maling di rumahku? Apakah engkau mau berkata bahwa aku adalah seorang maling? Ia melepaskan tali kerbau yang tadi dipegangnya dan menghampiri Adiguna. Tubuhnya yang besar dan kuat itu menegang, siap untuk berkelahi. Tenang sahabat, kata Adiguna. Bukan engkau pencuri yang kumaksudkan itu, akan tapi ia bersembunyi di dalam rumahmu. Suruhlah dia keluar dan menyerah kepadaku. Bangsat, jangan kau menghina orang. Aku hanya hidup dengan seorang ayah yang telah tua, seorang istri dan 2 orang anak, serta seorang adik perempuan. Tidak ada maling di sini. Maaf, saudara yang berangasan. Bolehkah kiranya aku menemui keluargamu ini untuk membuktikan sendiri bahwa benar-benar di rumahmu tidak ada maling? Kurang ajar. Engkau tidak percaya omonganku, ha? Pada saat itu dari dalam rumah keluar 2 orang anak laki-laki kecil, dan petani itu segera berkata kepada anak-anaknya, suruh kakekmu dan ibumu keluar. Kedua orang anak itu berlari masuk dan tak lama kemudian dari pintu itu keluar seorang kakek-kakek dan seorang wanita, ibu kedua orang anak kecil tadi. Nah, inilah ayahku dan ini istriku. Apakah mereka ini patut menjadi maling? Adiguna tersenyum tenang. Masih ada adik perempuanmu, kawan? Dan ia belum keluar. Kau parat kurang ajar, jadi engkau masih tidak percaya. Hei, Untari, keluar engkau sebentar. Adiguna memandang tajam ke arah pintu, dan ketika gadis yang bernama Untari itu keluar, terkejutlah dia. Memang tak dapat disangka lagi bahwa gadis ini lemah lembut dan manis sekali wajahnya. Akan tetapi mata itu? Ya, mata itu tiada bedanya dengan mata maling sakti yang telah bertempur dengannya malam tadi. Dan sama pula dengan mata petani tua penyamaran maling sakti. Inikah maling sakti yang dikejar-kejarnya malam tadi? Tidak mungkin. Akan tetapi mata itu? Ia tidak bisa salah lagi. Pasti inilah malingnya. Ada apakah, Kang? Tanya gadis itu dengan suaranya yang halus dan merdu. Ini pemuda kurang ajar ini tidak melatihmu. Gadis itu mengerling ke arah Adiguna dan merahlah wajahnya. Siapakah dia, Kang? Aku tidak mengenalnya. Maaf, maling itu, Aku yakin bahwa maling sakti yang pujar malam tadi masuk ke rumah ini, dan maling itu matanya sama benar dengan matamu, Nona. Kata Adiguna dengan gagap. Memang pemuda ini kurang ajar, kata petani itu sambil mengepal tinju. Sementara itu peristiwa itu menarik perhatian semua orang dusun dan segera menghampiri dan mengelilingi mereka. Sikap mereka ini rata-rata memperlihatkan kemarahan kepada Adiguna, hingga pemuda ini merasa serba salah dan juga heran. Agaknya semua orang dusun ini membela si maling sakti. Di dusun ini memang banyak terdapat orang-orang yang hampir serupa bentuk dan mukanya. Demikian kata gadis itu. Akan tapi tidak ada mata yang sama sinarnya. Kata Adiguna dengan pandangan mata tajam menatap mata gadis itu. Untari tersenyum dan makin manislah wajahnya yang memang sangat ayu. Dan sinar mataku bagaimanakah? Sinar matamu sama benar dengan sinar mata maling sakti tadi. Sama beningnya, sama tajamnya, dan bentuknya sama indah. Kembali memerah wajah gadis itu, sedangkan kakaknya lalu melangkah maju dan mengamang-amangkan tinjunya yang besar. Pemuda kurang ajar, ayo, kau lekas pergi dari dusun kami kalau tidak kuhancurkan mukamu yang halus itu. Tidak. Aku baru mau pergi kalau maling sakti itu suka ikut padaku untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya kepada penduduk Gandekan. Aku merasa pasti bahwa adik perempuan inilah malingnya. Sambil berkata demikian, untuk mencoba, Adiguna kemudian mengulurkan tangan dan mempergunakan tenaganya untuk mencengkram lengan Untari. Akan tetapi, dengan gesit gadis itu dapat mengelak. Tahulah aku sekarang, Untari adikmu inilah malingnya. Wanita maling ini adalah Sakti Madraguna. Akan tetapi, pada saat itu semua orang dusun yang mengurungnya kemudian serempak maju mengeroyoknya. Adiguna terkejut dan berteriak, "Hei, saudara-saudara, jangan salah paham. Di dalam dusun kalian terdapat seorang maling jahat. Inilah malingnya, gadis ini. Tak salah lagi." "Bangsat kurang ajar kau anak muda," teriak seorang petani yang berpakaian lapuk. "Yang Untari yang menjadi penolong dan pembela kami, kau sebut maling jahat?" Sambil berkata demikian, ia mengayun aritnya dan menyerang Kalang Kabut.
Diam-diam Adiguna maklum bahwa kiranya Untari adalah seorang maling haguna, yaitu maling yang menjalankan pekerjaan khusus untuk menolong orang-orang yang menderita sengsara karena kemiskinannya. Ia pernah mendengar tentang adanya maling-maling haguna seperti ini, dan perbuatan mereka itu betapapun juga telah mendatangkan rasa kagum di dalam hatinya. Akan tetapi belum pernah selama hidupnya ia mendengar tentang adanya seorang maling haguna wanita, dan wanita itu seorang gadis ayu dan muda seperti Untari. "Tahan dulu, saudara-saudara, tahan!" teriaknya dengan keras hingga para pengeroyoknya menahan senjata masing-masing karena tertarik oleh suaranya yang berpengaruh dan nyaring. "Saudara-saudara, aku bukanlah seorang peronda dan penjaga dusun Gandekan. Dan aku hanyalah seorang perantau yang tidak rela melihat dusun Gandekan diganggu maling. Tak kusangka bahwa maling itu bukan maling biasa. Apakah benar dugaanku bahwa Nona Untari ini seorang maling haguna yang membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin? Kalau memang demikian halnya, aku, Adiguna, tak akan mau ikut campur, saudara-saudara." Kini Untari yang melompat maju dan menghadapi Adiguna tanpa gentar sedikit pun, hingga pemuda ini mengenal lagi pencuri aneh yang bertempur dengan dia malam tadi. "Benar, aku adalah Untari maling haguna. Tak perlu aku bersembunyi lagi dan berlaku pengecut menyembunyikan perbuatanku. Kau ingin menangkapku? Boleh engkau coba saja. Sebelum Untari menggeletar dengan nyawa putus, jangan harap engkau akan dapat melawan aku." Gagah benar sikap gadis ini hingga Adiguna memandang sangat kagum. "Sahabat, jangan bersikap galak," kata Adiguna sambil tersenyum. "Aku mengejar-ngejarmu karena tidak tahu bahwa engkau adalah seorang maling haguna yang budiman. Dan karena aku telah berjanji kepada Palurah Gandekan untuk menangkap pencuri yang mengganggu dusunnya. Sekarang karena ternyata bahwa engkau bukanlah maling jahat biasa, maka aku pun tidak mau ambil peduli lagi. Hanya saja, karena kulihat bahwa penduduk Gandekan adalah orang-orang yang baik hati dan lurahnya pun seorang bijaksana. Nah, kuharap engkau suka memandang mukaku dan jangan melakukan pencurian di sana lagi. Kau pilihlah orang-orang kaya yang jahat dan kikir dusun atau kota lainnya. Aku berjanji tak akan menghalangi pekerjaanmu yang istimewa itu." Untari memandang wajah Adiguna dan nyata bahwa gadis itu tertarik dan sangat kagum pada pemuda tampan itu. Memang malam tadi pun ia telah selalu memikirkan diri pemuda yang sakti itu dan yang telah mengalahkannya. "Sahabat, kau adalah seorang gagah yang sangat jujur, dan nasihatmu itu patut diturut. Aku pun tahu bahwa Palurah Gandekan itu adalah seorang yang sangat bijaksana. Maka aku pun tak pernah melukai para peronda yang menjaga dusun Gandekan. Aku hanya mengambil sedikit saja uang orang-orang kaya di sana untuk dibagikan kepada petani miskin di sekitar dusun itu pula. Akan tapi karena kini telah engkau minta, biarlah aku tidak akan mengganggu Gandekan lagi, kawan.